berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku.
Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Dia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. Satu dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimopolda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua.
Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahawa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan pedenya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakba, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan,
Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut. Yakni, Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi,
Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNP BOPM Sebi Sambom, secara detil merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka Prada Angga terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan menghadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku.
Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimopolda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan pedenya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper.
Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrat Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrat, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrat ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Mbua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM.
Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur,
menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 Bay untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggen. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggen kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri.
Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan Syubangan terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023,
Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Shebi. Terkait kematiannya, Shebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Shebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Mbua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army.
Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Pomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB.
Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Muzakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Muzakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan menghadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Muzakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggen. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Tafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggen kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggen dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggen. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrat TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus.
Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan pedenya memperkenalkan seorang sniper tangga. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri Diviv 3 Kostrad TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infahrizal,
pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letuin Fahrizal. Tindakan pasukan baret hijau kebanggaan di Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria.
Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu.
Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Muzakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartins dan Polres Yahukimo juga Brimopolda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak.
Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Darakma, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan 3, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup.
Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infantri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan.
Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11:40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masih Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masih untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Tafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser.
Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri yang memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggen dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggen. Sebagian besar kata dia titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangga. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023,
Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Shebi. Terkait kematiannya, Shebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Shebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Mbua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army.
Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Pomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB.
Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Muzakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Muzakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan menghadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Muzakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggen. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggen kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggen dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggen. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan secara resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM.
Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangga. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri Diviv 3 Kostrad TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM.
terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letuin Fahrizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria.
Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masih Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masih untuk mengambil kayu.
Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. Satu dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Muzakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartins dan Polres Yahukimo juga Brimopolda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggen. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggen kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggen dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggen. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB kocar-kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak.
Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup.
Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infantri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan.
Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masih Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masih untuk mengambil kayu. Ia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan menghadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS-2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser.
Pasalnya markas Lekagak Telenggen di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggen dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggen. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buah. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Buah, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang gejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebisambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023,
Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Shebi. Terkait kematiannya, Shebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus Kogoya dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Shebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabulilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Mbua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army.
Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Pomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB.
Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faizal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masih Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masih untuk mengambil kayu. Dia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan menghadang truk tersebut. Satu dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimopolda. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fakhiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fakhiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fakhiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fakhiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar-Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setia Jaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Buwa. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR
432 WSJ Selasa 30 Juli. Sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Buah. Sebab selama ini Buah merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Buah yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Yang ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri Diviv 3 Kostrad TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infahrizal,
pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letuin Fahrizal. Tindakan pasukan baret hijau kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua, sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Bua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabuwilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria.
Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka Prada Angga terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan,
Korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masi Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masi untuk mengambil kayu. Dia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartins dan Polres Yahukimo juga Brimopolda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Penderah Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok.
Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang kejarah, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera. Mengutip situs resmi TNI AD, Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanos. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakba, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanos ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri, Diviv 3 Kostrad, TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan, dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri, karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut.
Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Embua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM. Terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Embua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Embua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut. Yakni, Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom, secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI. Dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi.
sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11.08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11.15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12.01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12.05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengamanan dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas. Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Yahukimo. Ia berjanji tidak akan berhenti sampai para pelaku tertangkap. Dengan kejadian ini, situasi di Yahukimo kembali memanas. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama dengan aparat keamanan guna memastikan keselamatan bersama. Satgas Damai Kartens 2024 sudah mengantongi ciri-ciri pelaku penembakan terhadap seorang sopir truk di Yahukimo. Kini komplotan OPM yang berbuat anarkis tersebut masuk goa lantaran keberadaan mereka menghilang bak di telan bumi. Penembakan terhadap seorang warga sipil yang tidak bersalah ini terjadi pada 31 Juli 2024. Kepala Operasi Damai Kartens 2024 Brigjen Pol Faisal Ramdhani mengatakan, korban saat itu sedang berada di jalan menuju kampung Masih Yahukimo, Papua Pegunungan. Korban bernama Abdul Musakir itu sedang dalam perjalanan menuju kampung Masih untuk mengambil kayu. Dia tidak sendiri karena ada 13 orang duduk di bak belakang dan 3 orang di kabin depan. Saat truk melaju, tiba-tiba KKB yang berjumlah 6 orang muncul dari semak-semak dan mengadang truk tersebut. 1 dari 6 orang tersebut membawa senjata api jenis SS2, sementara 5 lainnya membawa senjata tajam jenis parang. Melihat ancaman tersebut, Abdul Musakir sempat memutar truk untuk melarikan diri ke arah kota. Namun truk mengalami kendala dan mati di tengah jalan sehingga posisi melintang dan menghalangi jalan. Hingga akhirnya korban ditemukan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi tubuh korban mengalami luka-luka. Rekan korban bernama Neri Omu berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut. Dari nyanyiannya akhirnya diketahui ciri-ciri pelaku. Hingga saat ini 13 penumpang yang berada pada bak truk bagian belakang belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencarian oleh tim gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan Polres Yahukimo juga Brimob Polda Papua. Menyerah atau mati jalan tikus OPM ditebas TNI, markas rahasia terkepung, Panglima KKB terjepit. OPM seolah tak kapok bikin onar di wilayah Papua, padahal sepak terjang mereka sempat membeku kalau markas rahasia OPM dikepung oleh TNI dan Polri. Markas rahasia OPM diserbu jalan tikus pelarian dipotong, mereka hanya punya 2 pilihan, menyerah atau mati. Kondisi mencekam itu terjadi saat aparat TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi terus meringsek maju dan menyerbu markas KKB Papua di Kampung Maki Selasa 25 Mei. KKB merupakan sebutan untuk gerombolan OPM dahulu sebelum diganti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.
Markas KKB Papua yang diserbu Satgas itu ada di Kampung Maki, Distrik Liga Utara, Kabupaten Puncak, Papua, pimpinan Lekagak Telenggan. Satgas Nemangkawi saat itu terus merisak maju dan membatasi berbagai pergerakan kelompok kriminal bersenjata. Dikutip dari Posko Pangkapolda Papua, Ejen Matius Dafahiri mengatakan keberadaan Lekagak Telenggan kini sudah bergeser. Pasalnya markas Lekagak Telenggan di Kampung Maki sudah dikuasai TNI Polri. Dengan demikian, kata Fahiri, ia memastikan bahwa KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggan semakin terjepit sementara rute pergerakannya sudah dijaga oleh aparat keamanan. Atas kondisi itulah pula, Kapolda Fahiri mengultimatum Lekagak Telenggan dan anak buahnya untuk segera menyerahkan diri jika tidak ditembak mati. Saya berharap menyerah lalu mengembalikan semua senjata kepada pemerintah, kata Fahiri di Jayapura, Papua, seperti dikutip Kompas.com pada Senin 23 Mei. Fahiri menjelaskan dari Kampung Maki, aparat keamanan sudah memprediksi jalur pelarian Lekagak Telenggan. Sebagian besar, kata dia, titik pelarian sudah dilakukan penguatan pasukan TNI Polri, sehingga akan sulit bagi Lekagak dan kelompoknya untuk menerobos saat itu. Rider Kostrad geruduk markas OPM paling kuat di hutan Papua. Gerombolan KKB Kocar Kacir diklaim memiliki pertahanan yang berlapis dan kuota untuk menjaga markas OPM di hutan Papua. Ternyata dengan mudah berhasil ditembus oleh prajurit TNI. Kali ini prajurit TNI dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri para Rider 432 Waspada Setiajaya ternyata memiliki strategi khusus untuk membuat kelompok OPM di hutan Papua wilayah distrik Bua. Diketahui selama ini pasukan elit lintas udara miliki divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD membuat gerombolan OPM yang menjaga pertahanan markas dibikin kewalahan. Untuk menerobos ataupun menembus pertahanan gerombolan OPM itu, para rider yang ditugaskan ke Kabupaten Duga Provinsi Papua Pegunungan secara rutin dan berkala melaksanakan sweeping khusus. Berdasarkan siaran resmi penerangan Yonif PR 432 WSJ Selasa 30 Juli, sweeping digelar di beberapa titik zona hitam OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Termasuk masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Bua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutuskan suplai logistik dan senjata. Sehingga tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan. Membunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi gerombolan OPM. Tugas yang dilakukan pasukan Baret Hijau Kebanggaan di FIF 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Bua. Sebab selama ini Bua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Bua yakni Pendera Ridolov mengungkapkan bahwa tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Sniper OPM klaim kebal senjata tapi langsung keok sekali dor peluru TNI. OPM dengan PD-nya memperkenalkan seorang sniper tangguh. Berseliweran di media sosial, sniper yang identitasnya tak diketahui itu diklaim kebal senjata oleh para panglima OPM. Namun faktanya ternyata tidak sehebat itu. Sekali dor, sniper andalan OPM wilayah Papua Pegunungan itu keok. Beredarnya video OPM pamer kekuatan sniper merupakan bentuk respon organisasi separatis itu pasca seorang komandan mereka tewas tertembak. Mungkin OPM berharap militer Indonesia ketakutan, namun justru adanya video tersebut mengundang amarah Satgas Keamanan di Papua. OPM sedang berpesta diam-diam dipantau TNI dan Polri, sang sniper andalan OPM jadi buruan utama. Diawali dengan tembakan ke arah bendera bintang Kejora, TNI dan Polri bikin OPM kocar-kacir, pesta pun bubar. Selanjutnya prajurit terlatih TNI mencoba memancing sniper OPM agar keluar dari persembunyiannya. TNI dan Polri sangat menantikan keahlian sang sniper seperti yang digembar-gemborkan Panglima OPM. Sebagai pancingan diletakkanlah helm hitam di atas barisan batuan di dalam hutan. Setelah helm prajurit TNI itu ditembak sniper dan jatuh, pada detik yang sama TNI balas menembak sang sniper. Setelah itu tak ada lagi melancarkan serangan dan beberapa saat kemudian terlihat asap mengepul di bawah kaki Gunung Batu. Sesuai tradisi KKB Papua, bila ada personel yang mati tertembak, maka jenazahnya akan dibakar. Oleh karena itu, ketika terlihat asap mengepul di bawah kaki gunung tak jauh dari lokasi kejadian, terungkap kabar bahwa sang sniper andalan KKB itu telah tewas tertembak. Pihak OPM mengklaim satu anggotanya tewas tertembak TNI. Anggota organisasi separatis tersebut bertugas mengawasi Philips Mark Martins yang dijadikan sandera.
Mengutip situs resmi TNI AD Algojo OPM yang tewas tersebut bernama Eliban Karunggo. Jubir OPM Sebi Sambo menyebut Eliban merupakan orang kepercayaan Egyanus. Ia memiliki pangkat sebagai salah satu kolonel OPM. Salah satu tugasnya adalah menjaga pilot CR Kapten Philip Mark Martins. Namun ketika baku tembak antara OPM melawan TNI pecah pada 29 hingga 31 Mei 2023, Eliban tak bisa lagi menjalankan tugasnya. Nyawanya tak bisa diselamatkan setelah terkena tembakan maut sniper TNI. Salah satu pasukan elit terbaik TPNPB Kodam 3 Dugamah Derakbah, kata Sebi. Terkait kematiannya, Sebi mengatakan Eliban tewas saat baku tembak dari jarak jauh. Ia ditembak sniper TNI dan belum sempat dibalas oleh anggota OPM lainnya. Selain menjaga Kapten Philip, Eliban juga beberapa kali dilibatkan dalam aksi teror yang dibikin OPM. Ia memimpin pasukan Egyanus ke Goyah dalam serangan 15 April lalu di Mugimam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Dalam serangan tersebut, Sebi mengklaim berhasil menembak beberapa anggota Kopassus. TNI sweeping zona hitam OPM dari darat dan udara. Anak buah Goliat Tabuni panik, kehabisan makanan. Pasukan elit Kostrad Lintas Udara bergerak secara cepat melakukan sweeping, mengerahkan drone dan heli mengawasi langsung pergerakan OPM di pegunungan Papua. Hal ini dilakukan prajurit dari Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya bersama Divisi Infanteri Diviv 3 Kostrad TNI Angkatan Darat sejak tanggal 30 Juli tahun 2024 hingga 1 bulan ke depan. Sweeping digelar di beberapa jalur titik zona hitam OPM dan zona segitiga yang kerap disebut sebagai kampung OPM. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa, mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan masyarakat yang dianggap dicurigai lewat jalur tersebut tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infah Rizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Tidak ada ruang gerak buat OPM, tidak ada tempat bernapas bagi gerombolan pengacau keamanan, pembunuh orang tidak berdosa, tidak harapan bagi mereka, kata Letu Infah Rizal. Tindakan pasukan Baret Hijau Kebanggaan Diviv 3 Kostrad ini mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat distrik Mbua, sebab selama ini Mbua merupakan salah satu wilayah yang kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat Papua di kawasan Papua Pegunungan tersebut kini tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping dan memberikan bantuan. Tidak ada ruang buat manusia-manusia yang tidak punya Tuhan. Mereka tidak menghargai kehidupan dengan tidak menghargai nyawa orang yang tidak berdosa. Atas nama Tuhan, kami bersama di sini bekerja untuk orang banyak dan direstui Tuhan, kata tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolo. Kapen Kogabu Wilhan III, Kolonel Inwinario mengatakan, kini Egyanus Kogoya menjadi target TNI Polri karena sudah mengganggu keamanan dan pembangunan di Papua Pegunungan dan sekitarnya. TNI meningkatkan patroli rutin di distrik Muba. OPM di Tenggarai tak bisa melakukan pergerakan karena setiap masyarakat yang melintas tak luput dari pemeriksaan petugas. Para panglima OPM dan bawahannya bakal kewalahan menembus salah satu distrik yang ada di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan tersebut. Dibantu Satuan Tugas Mobile Batalion Infanteri Para Rider 432 Waspada Setia Jaya, pemeriksaan dilaksanakan secara ketat dan tidak ada celah untuk penyusup. Inilah strategi khusus TNI demi memutus rangkaian teror OPM di Papua Pegunungan. Sweeping ekstra ketat itu digelar di beberapa titik zona hitam OPM pada 30 Juli 2024. Semua kendaraan yang melintas dihentikan dan diperiksa. Mulai dari pemeriksaan pengemudi, penumpang hingga barang yang dibawa. Bahkan, masyarakat yang melalui jalur tersebut juga tak luput dari pemeriksaan. Menurut Komandan Pos TNI Mbua, Letnan 1 Infanteri Fahrizal, pelaksanaan sweeping bertujuan mempersempit ruang gerak OPM, terutama untuk memutus suplai logistik dan senjata. Meski terkesan aktivitas terhambat, namun, apa yang dilakukan para TNI ini mendapat apresiasi masyarakat. Mereka sadar, sweeping sangat besar pengaruhnya demi mencegah teror OPM yang sangat merugikan masyarakat. Distrik Mbua kerap mendapat gangguan keamanan dari OPM. Bahkan, masyarakat kini juga tak sungkan untuk turun bersama prajurit TNI melakukan sweeping. Tokoh agama Mbua, Pendeta Ridolov, mengutuk keras ulah TPM. Situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria dihantui kudeta antar panglima yang berebut wilayah kekuasaan. Kini, para panglima-panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Bomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya.
Salah satu pimpinan OPM ini mengungkapkan bahwa kondisi markas besar OPM tengah genting. Kudeta bisa terjadi kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPM OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWP yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Ia mengungkapkan, ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. OPM dihantui rencana kudeta antar panglima, situasi markas besar di Victoria memanas. Kerap bikin teror di Papua pada pertengahan 2024. Siapa sangka situasi internal OPM ternyata sedang tidak baik-baik saja. Markas besar OPM yang berada di Victoria tengah berkecamuk lantaran dihantui kudeta antar organisasi. Kini para panglima tinggi OPM sedang sibuk-sibuknya mengatasi gejolak luar biasa di tubuh organisasi separatis tersebut. Jeffrey Pomnak membongkar fakta luar biasa yang sedang terjadi di dalam organisasinya. Salah satu pimpinan OPM mengungkapkan bahwa organisasi yang dipimpin tersebut terancam dikudeta oleh organisasi lainnya. Ia mengungkapkan ada 3 nama yang menurutnya terindikasi melakukan sikap terlarang tersebut, yakni Benny Wenda, Sam Karoba, dan Matias Wenda. Ia meminta ketiganya segera menarik pasukan dari wilayah Victoria. Kudeta di OPM, kata Jeffrey, sudah pernah direncanakan sejak 2017. Banyak pihak-pihak yang mencoba untuk melakukan kudeta, sejauh ini telah terjadi sebanyak 3 kali. Jeffrey menegaskan bahwa semua anggota Benny Wenda dan Sam Karoba tidak berhak masuk ke wilayah Victoria. Menurut Jeffrey, kondisi markas TPNPB OPM saat ini tengah genting dan dapat terjadi kudeta kapan saja. Berbagai pihak di wilayah Papua juga mengakui dirinya sebagai bagian dari TPNPB OPM yang juga tidak akur satu dengan lainnya. Salah satunya adalah TPNPB TNPB TRWB yang mengaku di bawah Komando West Papua Army. Baku tembak TNI vs TNI, Prada Angga terkapar 4 mobil perang TNI Brimob Buru Brigjen Undius Kogoya. Sempat tiarap pasca kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, OPM kembali membuat ulah di kawasan Intan Jaya, Papua Pegunungan. OPM mengklaim menyerang pos militer yang berada di Kampung Titigi, Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 dan menembak serta membakar sopir di distrik DKI Yahukimo. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom secara detail merilis kronologi baku tembak melawan TNI dan sebuah kendaraan militer berlapis baja bocor dalam penyerangan itu, ujar Sebi sesumbar. Adapun kronologisnya, pada Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, OPM menyerang dan menembak personil Satgas 509 BTK Titigi, sehingga mengenai salah satu anggota, Prada Angga, di bagian pinggir dada sebelah kanan. Namun dibalas dengan tembakan oleh personel TNI pada pukul 10.35 waktu Indonesia Timur. Namun salah satu anggota mereka, Prada Angga, terkena tembakan. Sehingga pada pukul 11:08 waktu Indonesia Timur, 2 unit mobil rantis Satgas 509 BAI bergerak ke pos TK Titigi Satgas 509 BAI. Namun, saat tiba pukul 11:15 waktu Indonesia Timur, 2 mobil tersebut mendapat gangguan sehingga terjadi baku tembak selama 13 menit. Lalu pada pukul 11.40 waktu Indonesia Timur, menyuruh 2 unit mobil tim Delta dan Brimob melewati Mamba menuju pos TK Titigi Satgas 509 BAI untuk melakukan perbantuan pasukan. Sembari melakukan evakuasi pasukan khusus dan 4 kendaraan rantis ini melakukan pengejaran pada pukul 12:01 waktu Indonesia Timur terhadap Undius Kogoya dan anak buahnya. Mereka kemudian melarikan diri usai melepaskan tembakan ke mobil berlapis baja tersebut. Lalu pada pukul 12:05 waktu Indonesia Timur usai melakukan evakuasi, Prada Angga tiba di Bandara Bilorai Sugapa dalam keadaan aman. Kapendam 17 Cenderawasih Letkol In Chandra Kurniawan mengatakan, situasi di Intan Jaya dan DKI kini dalam pengaman dan para pelaku dalam pengejaran anggota TNI Polri. Militer Indonesia melaporkan gerombolan OPM menembak seorang sopir truk hingga tewas.
Buntut peristiwa yang terjadi 31 Juli 2024, Kabupaten Yahukimo yang sempat kondusif kembali mencekam. TNI dan Polri sudah menyebar pasukan memburu algojo-algojo OPM yang sudah bikin teror tersebut. Kapolres Yahukimo, AKBP Heru Hidayanto, menjelaskan, kejadian bermula sekitar pukul 12.20 WIB. Saat itu, personel pengamanan perbaikan jalan diganggu dengan 4 kali tembakan yang mengarah ke salah satu alat berat. Lalu, tidak jauh dari TKP sebelumnya, sekelompok OPM menghadang laju truk yang ditumpangi belasan masyarakat. Setelah menerima laporan tersebut, personel segera menuju tempat kejadian perkara, TKP, dan melakukan penyisiran. Namun, OPM sudah melarikan diri. Di lokasi kejadian, ditemukan Abdul Musakir tergeletak dan truk yang ia kendarai telah dibakar. Saat ini, giat penyisiran dan upaya pengejaran terhadap para pelaku masih terus dilakukan, kata Heru. Personel gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartens 2024 dikerahkan, termasuk Brimob. Sejumlah saksi sudah dimintai keterangan mencari tahu ciri-ciri pelaku. Saat ini, pihak kepolisian meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan anggotanya untuk mengantisipasi setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah hukum.